Shalom. Ada sukacita hari ini? Yes. Selamat mengikuti ibadah GBI Gazon di minggu ini. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah di pagi yang indah ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga terkasih di hari yang indah ini untuk memuji Engkau Yesus. Biar ibadah ini hanya ada untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya bagi setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini, kami mendapatkan mujizat yang baru. Kami berdoa bagi setiap kami yang menerima sakit penyakit, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Bagi setiap kami yang lemah letih dan lesu, Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Dan setiap kami yang memiliki pergumulan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Sebab kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang kami siap untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, mari kita nyanyikan pujian ini saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat karena kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Kami berterima kasih. Haleluya. Oh Tuhan-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib, kemuliaan Tuhan Raja di atas raja. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya Tuhan, mari sembah Dia, jangan hanya berdiam. Kau yang mulia. We worship You Lord, we worship You Jesus. Haleluya. Ora ya lama ya sikara ya lama ya sende. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang baik Tuhan. Oh Jesus, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Yang bersukacita hari ini mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Mengalir, mengalir bersama-Mu, yes Lord. Bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Ku penuh. Masih semangat memuji Tuhan? Mari katakan haleluya. Sebab kini tiba saatnya kami berkumpul, kami bersatu memuji Kau. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara apa menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk
sama-sama katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita nyanyikan pujian ini. Sebab kuasa-Mu terlebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar,
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Garson yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Sepong Damai, Tangerang Selatan. Saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah online untuk tanggal 3 April 2022 jam 9 pagi dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara, siapkan perjamuan kudus. Untuk kita akan mulai nanti perjamuan kudus setelah mendengarkan firman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami minta pengurapan Engkau ya Bapa, dengan kasih karunia dan kasih setia Engkau yang Engkau selalu perbarui setiap pagi dan Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Kami menerimanya mulai pagi ini sampai siang nanti, sampai sore, sampai malam nanti menjelang kami tidur dan bahkan pada waktu kami tidur. Kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau tak pernah ada habis-habisnya. Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Dan kami diurapi pada pagi hari ini untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan, kami mau mendengarkannya. Urapi kami dengan kuasa daripada yang maha tinggi. Biarlah hamba-Mu hanya menjadi alat Engkau saja. Engkau yang menyampaikan isi hati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, bagaimana kabar saudara? Saya harapkan semuanya baik-baik saja. Mari saudara kita lihat. Ini sudah merupakan seri ke-35, ke-45 sejak pandemi COVID-19. Saya bawakan firman seri Kerajaan Allah. Sekarang sudah seri ke-45 dengan judulnya saudara perhatikan yang baik-baik. Sungguh-sungguh. Kasih karunia dan kasih setia Tuhan mengajar kita semua. Mengajar kita semua agar kita bertumbuh. Agar kita lebih mengenal Tuhan. Agar kita lebih mengenal jalan-jalan Tuhan. Agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Agar jalan kita benar, jalan menuju ke rumah Bapa di surga. Bukan menuju ke yang lainnya. Agar hidup kita benar-benar menurut firman Tuhan. Agar kita mengasihi Allah Bapa kita dengan sepenuh hati kita, dengan segala keberadaan kita, dengan segala akal budi kita. Dan mengasihi sama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kasih karunia, kasih setia Tuhan mengajar kita semua untuk kita benar-benar menjadi umat pilihan Tuhan yang akan nantinya kembali ke rumah Bapa di surga, atau kita akan sampai kepada langit baru dan bumi baru. Saudara, dan saya percaya kasih karunia, kasih setia Tuhan akan mengajar saudara dan saya supaya kita mempunyai perbendaharaan kasih di dalam hidup kita, sehingga kita dapat melaksanakan hukum yang utama dan yang terutama. Saudara tahu kan hukum utama dan yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dengan segala keberadaanmu, sertakan dengan semua yang engkau ada. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Saudara perhatikan. Sehingga pada waktu kita mempunyai perbendaharaan kasih dan kita melaksanakan kasih itu di dalam hidup kita, maka kita dapat melaksanakan hukum yang utama dan yang terutama yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan diajarnya dengan ketakutan, dengan hukuman, dengan cambukan. Bukan, tapi diajarnya. Banyak yang mengatakan bahwa kita kalau diizinkan oleh Tuhan menghadapi segala hal yang tidak enak, tekanan, intimidasi atau apapun juga, kita sedang diajar oleh Tuhan. Tetapi kita mempunyai pilihan, apakah kita mau diajar dengan cara itu atau kita mau diajar dengan kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Nanti akan kita lihat dari satu orang yang Tuhan ceritakan kepada kita melalui kitab Perjanjian Lama. Kita akan melihat orang ini bagaimana diajar oleh Allah
mempunyai kasih yang sedemikian hebatnya, sehingga kita tidak pernah menyangka bahwa dia dapat mengasihi saudara-saudaranya, dapat mengasihi semua orang, dapat mengasihi umat manusia sedemikian dahsyat, sedemikian hebatnya. Padahal hidupnya sangat pahit setelah dia mendapatkan kemewahan. Saudara, kita akan belajar bagaimana kasih karunia, kasih setia Tuhan itu mengajar seseorang sehingga orang itu dapat mengasihi Tuhan Allahnya dengan benar. Karena kalau tidak mempunyai perbedaan kasih daripada Bapa yang adalah penghasil memproduksi kasih itu, maka semua orang tidak akan mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tidak akan bisa. Tidak mungkin. Tidak ada kasih yang lain selain daripada kasih Bapa kita, selain daripada kasih Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya sampai mati, sampai tetes darah terakhir, masuk liang kubur 3 hari, dan dia bangkit kembali, dan dia dicemooh, dia diolok-olok, dia disiksa, dia disakiti, dan segala macam. Tetapi demikian kasihnya dia pada waktu dia ada di atas kayu salib. Bapa, maafkanlah semua mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hebat, saudara. Itu adalah kasih. Kasih Bapa, kasih Allah kita, kasih Tuhan kita, kasih pencipta kita, kasih pemelihara kita, kasih penyedia kita. Dia pelihara kita, dia sediakan segala macam. Kalau kita bangun pagi, kita dapat menghirup udara, itu semua adalah kasih karunia, kasih setia, anugerah daripada dia yang dia berikan kepada kita. Kita dapat merasakan sinar matahari hangatnya, kita dapat merasakan udara yang begitu segarnya, dan segala macam makanan dan minuman, itu semua hanya karena anugerah kasih karunia yang dia limpahkan kepada saudara dan saya. Berlimpah, limpah, limpah, limpah. Saudara, mari kita belajar bagaimana Allah mengajar, ya, mengajar seseorang sehingga orang ini bisa mempunyai kasih karunia, kasih yang hampir seperti Allah punya, yang hampir seperti Bapa punya, yaitu Yusuf. Yusuf, saudara, saya tidak usah bacakan. Yusuf itu diberikan jubah yang mahal oleh ayahnya, dikasihi oleh ayahnya sedemikian kasihnya, lebih daripada saudaranya yang lain. Itu Yusuf. Dari dia, sejak dia kecil, sejak dia lahir, dia diberi kasih karunia oleh Allah melalui orang tuanya sedemikian dahsyatnya, saudara, sehingga dia dibedakan dari segala saudaranya. Tetapi sayang, Yusuf pada waktu mengunjungi saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf tidak pernah tahu bahwa saudaranya akan melakukan itu, karena Yusuf mempunyai kasih di dalam hatinya, karena kasih daripada bapaknya terpancar di dalam hidupnya. Jadi dia tidak pernah mempunyai maksud tertentu atau maksud jahat di balik semua apa yang dia pikirkan, apa yang dia perbuat. Tidak ada sama sekali. Tetapi saudara-saudaranya mempunyainya. Sehingga pada waktu Yusuf mengunjungi saudara-saudaranya, maka Yusuf dilucuti jubah mahalnya dan dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi saudara, kasih karunia Allah demikian hebatnya, kasih setia Allah demikian hebatnya, walaupun dia dimasukkan ke dalam sumur, tetapi dia ada yang mengeluarkan dari sumur itu. Dikeluarkannya Yusuf dari sumur itu atas kasih karunia dan kasih setia Allah melalui orang yang mengeluarkan Yusuf dari sumur itu, yaitu saudaranya, dan dijual sebagai budak. Waduh,
Setelah dikeluarkan, dia bernafas lega sesaat saja. Tetapi dia masuk ke dalam perbudakan. Dia dijual sebagai budak, dijajakan di pasar budak. Dia dijual sedemikian rupa. Tetapi atas kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, pada waktu dia dijadikan budak, dia dibeli oleh Potifar. Saudara, masuk ke dalam rumah Potifar, dia menjadi yang terpercaya di rumah itu. Sehingga Potifar memberikan kepercayaan semua kepada Yusuf, kecuali istrinya Potifar, dan juga sebagai kepala rumah tangga. Tetapi semuanya Yusuf yang mengatur di dalam rumah itu. Kasih karunia Allah, kasih setia Tuhan demikian hebatnya kepada Yusuf. Setelah itu saudara, setelah dia bernafas sejenak, dia dicobai oleh istri Potifar. Dia dicobai. Tetapi atas kasih karunia dan kasih setia Tuhan, Yusuf keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yusuf tidak bisa tergoda. Dan Yusuf keluar sebagai pemenang. Saudara, walaupun Yusuf mungkin dilihatnya dia menjadi pecundang karena dia dimasukkan ke dalam penjara, karena dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah. Tapi setelah di dalam penjara, atas kasih karunia dan kasih setia Tuhan, ini kasih karunia, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan tidak pernah ada habis-habisnya. Dia curahkan berlimpah, limpah, 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 limpah. Saudara, saya setiap pagi bangun tidur, saya berkata, Tuhan Bapa, terima kasih, aku bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Atas pagi hari ini, aku dapat bangun tidur. Kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau baik. Bahwasanya kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau selalu baru setiap pagi. Dan Engkau curahkan berlimpah, limpah, limpah, limpah kepada aku. Dan aku menerimanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita teruskan cerita Yusuf. Yusuf dia masuk ke penjara. Tetapi waktu di penjara, dia menjadi orang yang terkemuka lagi. Dia menjadi kepala di dalam penjara itu, menjadi sipir kalau nggak salah. Dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti dari istana. Dan pada waktu mereka bermimpi, diceritakan oleh Yusuf arti mimpi itu dan persis mereka alami. Tetapi dia dilupakan juga oleh juru minuman. Karena Yusuf pada waktu juru minuman ini akan keluar, dia berkata, tolong katakan kepada siapa yang berwenang bahwa saya masuk ke penjara ini bukan karena saya salah. Tolong keluarkan aku dari penjara ini. Tetapi dilupakan oleh juru minuman ini. Tapi setelah beberapa tahun, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah lepas daripada Yusuf. Pada waktu di penjara pun dia menjadi yang terkemuka. Tetapi pada waktunya juru minuman ini mengingat Yusuf di dalam penjara. Dan pada waktu mengingat Yusuf di dalam penjara, dan pada waktu itu Firaun mempunyai mimpi. Mimpi yang tidak bisa diartikan oleh seluruh juru mimpi di negerinya itu. Maka juru minuman ini maju. Aku telah bertemu dengan orang yang bisa mengartikan mimpi. Dipanggilnya Yusuf ke istana. Dan pada waktu di istana di hadapan Firaun, atas kasih karunia dan kasih setia Tuhan, Yusuf sedemikian rupanya sehingga dia dapat mengartikan tepat, dapat dipercaya, masuk akal, dan semua orang mengakui bahwa ini adalah arti dari mimpi Firaun yang benar yang diceritakan oleh Yusuf. Sehingga pada saat itu Firaun berkata, siapa lagi yang bisa menangani masalah ini kalau bukan engkau yang telah mendapatkan tuntunan dari Allah untuk menyampaikan ini kepadaku.
Maka Yusuf diangkat menjadi orang nomor 1 di negeri Mesir. Dan dia yang mengatur semua ekonomi, keuangan, dan yang lain-lain di negeri itu. Sehingga pada waktu terjadi kelaparan, pada waktu terjadi panen 7 tahun, dia dapat mengumpulkan banyak sekali pangan. Dan dia dapat mengelakkan kemiskinan atau kelaparan dari negeri itu, sehingga negeri itu dapat terus berjalan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara, dahsyat. Kenapa Yusuf bisa begini? Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa sih Yusuf seperti begini? Coba lihat, saudara, bagaimana Yusuf itu pada waktu dia berhadapan dengan saudara-saudaranya. Khotbah seri ke-45 ini hanya ada 3 ayat saja di dalam seri ini. Mari kita lihat Kejadian 43 ayat 29 sampai dengan 31, 29, 30 dan 31. Tetapi di dalam ayat ini terbersit bagaimana Yusuf mempunyai kasih karunia dan kasih setia yang telah Allah berikan kepada dia. Dan dia manifestasikan di dalam hidupnya. Kita lihat Kejadian 43 ayat 29 sampai dengan 31. Saya bacakan untuk saudara. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, yaitu saudara-saudaranya, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikku yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Coba 30. Lalu segera Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Saudara, Yusuf itu mempunyai perbendaharaan kasih karunia dan kasih setia daripada Bapa. Karena walaupun hidup Yusuf kelihatannya pahit perjalanan hidupnya, tetapi kepahitannya itu dirubah oleh kasih karunia, kasih setia Allah menjadi sesuatu segala macam yang dikecap dengan manisnya di dalam hidup Yusuf. Dan akhir daripada hidupnya betul-betul menyelamatkan banyak bangsa oleh karena kasih karunia, kasih setia Tuhan. Saudara, saya mau diajar oleh Bapa kita dengan kasih karunia, dengan kasih setia Tuhan. Saya lebih condong diajar karena dengan diberikannya kasih karunia, kasih setia Allah kepada kita, kepada saya, maka saya mempunyai perbendaharaan kasih karunia, kasih setia Tuhan. Tetapi kalau ditumbuhkan dengan ujian, dengan kepahitan, dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan masalah, dengan cobaan, dengan problem, dengan segala macam yang pahit, maka akan keluar kepahitan di dalam hidup kita. Walaupun kita bertumbuh, tetapi saya mau diajar oleh Bapa dengan kasih karunia dan kasih setia Dia yang tidak pernah ada habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi Dia limpahkan kepada kita. Saudara mau? Hidup ini ada 2 pilihan. Saudara mau makan buah pohon itu atau tidak? Kalau saudara mau makan, maka saudara akan jauh daripada Bapa, terpisah daripada Bapa. Tetapi kalau saudara benar-benar mau taat, maka saudara akan bersama-sama dengan Bapa, intim dengan Bapa, dan merasakan kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Anak bungsu dan anak sulung. Anak sulung diajar dengan kasih karunia, kasih setia Tuhan, kasih setia Bapaknya. Tetapi dia salah meresponi dengan benar. Sehingga dia marah,
waktu adiknya diberikan pesta oleh bapaknya untuk penyambutannya. Walaupun dia ada di dalam kasih karunia, kasih setia Allah, kasih setia bapaknya di rumahnya, tetapi anak sulung tidak merasakan kasih karunia, kasih setia. Sehingga kita harus membuka hati kita dengan kasih karunia, kasih setia Allah kepada kita. Kita merasakannya, kita menghidupinya, kita mengalaminya di dalam hidup kita. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, semua anugerah-anugerah Bapa di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita merasakannya, maka kita mempunyai perbendaharaan kasih di dalam hidup kita. Jika anak sulung itu benar-benar merasakan kasih bapaknya di rumahnya, dan seperti apa yang bapaknya katakan, apa yang aku punya adalah engkau mempunyai juga, karena engkau anakku. Kalau dia merasakan bahwa dia adalah empunyanya juga, maka pada waktu anak bungsunya adiknya datang dan diberikan pesta yang begitu meriah atas penyambutannya, karena ini anak yang hilang, maka dia tidak akan marah. Malahan dia akan lebih mengasihi adiknya ini seperti bapaknya mengasihinya. Penuh dengan kasih karunia dan kasih setia. Bapak itu produsen kasih karunia dan kasih setia. Dan kita harus menjadi distributor tunggalnya di dalam hidup kita di dunia ini. Sehingga kalau kita menjadi distributor tunggalnya, semua banyak umat pilihan Allah pemerintahan Bapa mempunyai kasih karunia, kasih setia Tuhan, maka dunia ini akan dipenuhi dengan kasih. Bukan dipenuhi dengan peperangan, bukan dipenuhi dengan kejahatan, tidak, tapi akan dipenuhi dengan kasih. Makanya saudara, kita minta kepada Bapa untuk kita diajar bertumbuh, mengenal Bapa, dekat kepada Bapa, mengasihi Bapa, mencintai Bapa. Oleh karena kita diberikan merasakan kasih karunia dan kasih setia Bapa di dalam hidup kita. Ada dua orang yang berbeda. Yang satu dapat merasakan, yang satu tidak dapat merasakan. Kalau saudara dapat merasakan kasih karunia, kasih setia Tuhan, selalu setiap pagi saudara katakan, terima kasih Bapa. Aku bersyukur, berterima kasih untuk matahari, untuk udara, untuk rumah, untuk segala macam. Istri saya hari-hari ini selalu berkata kepada saya, ini kasih karunia Allah yang dia rasakan. Aduh Pi, enak benar kita ada di rumah ini. Ini adalah rumah kebanggaan, di mana Tuhan memberikan yang terbaik kepadaku. Enak sekali. Dia nikmati, dia rasakan, dia hidupi apa yang Bapa berikan kepada dia, sehingga dia dapat bersyukur, berterima kasih senantiasa di dalam hidupnya. Saudara, kita teruskan. Saudara, lihat, Yusuf mempunyai kasih karunia, sehingga dia berkata kepada Benyamin, kasih karunia Allah. Dia berkata, kasih karunia, memberikan kasih karunia kepadamu. Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, karena dia telah merasakan kasih karunia Allah itu. Pertama, kalau kita dapat menghidupi kasih karunia, kasih setia Bapa, maka kita bisa memberikan kasih karunia itu kepada orang lain. Yang kedua, dia terharu melihat saudara-saudaranya, lebih lagi melihat adiknya. Terharu karena apa? Karena terharu melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita, saudara dan saya, selalu senantiasa akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah Bapa kita, karena dia memberikan kasih karunia kita kepada kita, sehingga kita pada waktu kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, kalau kita sudah tidak ketemu lama, kalau kita sudah berpisah lama, kita merasa terharu seperti Yusuf merasa terharu karena dia mempunyai perbendaharaan kasih karunia, kasih setia di dalam hatinya. Yang ketiga, saudara, merindukan
Dia sangat merindukan. Dia sangat merindukan yang baik senantiasa. Dia sangat merindukan saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya telah melakukan hal yang jahat kepada dia. Bayangkan saudara, kalau Tuhan Yesus tidak seperti ini, maka saudara dan saya tidak ada satupun yang dapat diselamatkan. Tetapi karena Tuhan Yesus sama seperti Yusuf ini, mempunyai perbendaharaan kasih, sehingga pada waktu saudara-saudaranya melakukan hal yang jahat kepada dia, dia membalas dengan hal yang baik. Tuhan Yesus dihianati oleh saudara dan saya. Tuhan Yesus dibohongi oleh saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak ditaati oleh saudara dan saya. Banyak hal lagi yang kita lakukan kepada dia. Disalibkan kembali Tuhan Yesus oleh kita, tetapi dia tidak pernah menaruh dendam dan marah. Dia marahan lebih lagi memberikan kasih karunia, kasih setianya kepada kita. Yang keempat, Yusuf sampai menangis. Menangis bukan sedih, tetapi menangis karena senang, bahagia, dan sukacita. Dia bisa dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya pada saat dulu itu akan membuang dia, akan menjual dia, bahkan akan membunuh dia. Tetapi Yusuf senantiasa mengasihinya. Saudara, Yusuf yang terakhir, dia masih juga mengasihi saudaranya dengan menghidangkan makanan yang terbaik daripada segala-galanya. Saya ingat mengenai hidangan ini di Wahyu 3 ayat 20 ayat penutup. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, kalau kita mau membuka hati kita untuk kita menerima kasih karunia daripada dia, maka dia akan memakan sehidangan dengan saudara dan saya. Saudara, tiap hari kita minta, kita rasakan kasih karunia, kasih setia Allah di dalam hidup kita. Sehingga kasih karunia, kasih setia Allah mengajar kita untuk kita dapat mengasihi Allah, untuk kita dapat mengasihi Bapa, untuk kita dapat mengasihi sesama kita manusia. Bagaimana saudara bisa mengasihi kalau saudara dalam keadaan pahit terus, dalam keadaan pencobaan terus, dalam keadaan tekanan terus? Saudara tidak akan mungkin dapat mempunyai kasih. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk kasih karunia, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Bapa, kami mau memperingati bagaimana Tuhan Yesus Engkau putus ke dalam dunia ini, mati untuk kami. Ini adalah kasih karunia, anugerah kasih karunia, kasih setia Engkau bentuk daripada yang sangat dahsyat dan spektakuler. Tidak ada yang dapat melebihinya lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saudara, mari persiapkan perjamuan kudus untuk saudara. Dan biarlah di dalam perjamuan kudus ini kita terus mengingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang begitu mengasihi saudara dan saya. Mari angkat roti ke tangan di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga mengambil cawan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan.
Ngeri angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur, saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk segala hal, untuk kasih karunia, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi dan Kau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Dan sejak hari ini kami mau berkata setiap pagi, aku menerimanya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi, siang, sore, menjelang malam, malam hari, bahkan sewaktu kami tidur, kami menerima kasih karunia, kasih setia Engkau itu seperti Yusuf menerimanya. Sehingga dia mempunyai perbenaran kasih di dalam hidupnya. Dan dia dapat mengimpartasikan kasih itu kepada saudara-saudaranya dan kepada semua orang. Sehingga dia dapat menyelamatkan banyak bangsa pada waktu masa kelaparan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah senantiasa Engkau melihat Indonesia, memperhatikan Indonesia, mengasihi Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri, gugus depan untuk menangani COVID-19. Biarlah COVID-19 ini dapat cepat berlalu. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapak, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya, untuk semua hal, untuk semua kejadian di dalam hidup kami. Semuanya karena kasih karunia, kasih setia Engkau yang mengajar kami untuk kami bertumbuh. Kami sekarang mau bertemu atas kasih karunia, kasih setia Engkau yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak untuk Indonesia. Terima kasih Bapak untuk ABRIK, untuk kepolisian, untuk segala macam hal menjaga keamanan hari-hari ini. Biarlah Indonesia aman, tentram, makmur, sentosa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah kami menerima berkat Engkau. Maka berkat anugerah, limpah, rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya yang ada yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan berkat kami berlimpah-limpah pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan beriman dengan iman, kita bersama-sama. Amin. Pulihkan hidup.